Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan bagaimana kalau, karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Sehati terbitan BPK Gunung Mulia. Bagaimana kalau pacarku dirayu teman sekantornya? Bagaimana kalau rumah kita kebanjiran? Bagaimana kalau tabung gas meledak? Bagaimana kalau ayah kena stroke? Bagaimana kalau ibu ditabrak motor? Bagaimana kalau si Dewi diculik? Bagaimana kalau aku dipecat? Bagaimana kalau... Wajar jika kadang-kadang kita berpikir seperti itu, sebab kita memang berantisipasi dan memperhitungkan berbagai kemungkinan yang buruk. Namun, jika kita sering bahkan selalu berpikir begitu, itu pertanda bahwa kita khawatir berlebihan dan itu merugikan diri sendiri. Khawatir adalah suatu perasaan cemas yang kuat. Khawatir timbul pada saat kita membayangkan sebuah kemungkinan yang buruk. Kita diliputi suatu ketidakpastian terhadap apa yang akan terjadi. Akibatnya, timbul perasaan gelisah dan takut. Kita seolah-olah berbicara kepada diri sendiri. Bagaimana kalau itu terjadi? Yang sedang kita bayangkan adalah skenario yang terburuk. Kita sedang berpikir secara negatif. Khawatir merupakan kelakuan yang timbul akibat kebiasaan pola berpikir. Lambat laun kebiasaan itu bisa mendarah daging sehingga kekhawatiran itu jadi kronis. Bisa jadi kelakuan itu terbentuk akibat pengaruh orang tua atau orang-orang terdekat. Apa kelakuan atau kebiasaan khawatir bisa diubah? Tentu saja bisa. Memang susah. Namun dengan perjuangan yang panjang, kita mampu mengubah kelakuan kita sendiri. Dalam diri tiap orang terdapat potensi untuk mengoreksi diri sendiri. Kebiasaan khawatir merugikan secara psikis. Kita jadi gugup, cemas, dan gelisah. Akibatnya, konsentrasi terganggu, kinerja kita merosot. Akibat lain adalah perasaan ketidakpastian yang berlebihan, sehingga kehilangan percaya diri. Mungkin kita jadi merasa terancam, lalu kita mulai bersikap defensif dan ofensif. Kerugian secara fisik lebih terasa lagi akibat kebiasaan khawatir atau kemungkinan terjadi gejala-gejala psikosomatis dalam tubuh kita. Misalnya sakit kepala, asam lambung berlebihan, gatal, susah tidur, atau yang lainnya. Ada banyak langkah yang dapat kita lakukan untuk menolong diri dari kebiasaan khawatir. Kita bisa mulai dengan berbagai perasaan kepada seseorang. Mungkin perasaan dia kontras dengan perasaan kita, namun justru itu yang kita perlukan. Simak dan pertimbangkan reaksi dan masukan dari orang itu. Teduhkan hati dan pikiran kita. Bukankah kemungkinan buruk yang kita takuti itu baru berupa kemungkinan dan belum menjadi kenyataan? Bahkan barangkali sama sekali tidak akan menjadi kenyataan. Kalau begitu, mengapa sejak sekarang kita sudah ketakutan? Seandainya kemungkinan yang buruk itu akan terjadi, barangkali kita bisa menghindarinya supaya hal itu jangan sampai terjadi. Kita melakukan langkah pencegahan. Ini antisipasi yang positif. Memang masa depan terdiri atas dua kemungkinan, yaitu buruk dan baik. Kita memperhitungkan bahwa bisa terjadi kemungkinan yang buruk, lalu kita mencegahnya demi terjadinya kemungkinan yang baik. Pikiran kita perlu seimbang antara memperhitungkan yang terburuk
dan mengharapkan yang terbaik. Seringkali penyebab kekhawatiran itu bukanlah kejadian itu sendiri, melainkan masa sebelumnya. Misalnya, minggu depan kita dipanggil menghadap majikan. Selama 1 minggu menjelang pertemuan itu, kita sudah khawatir. Ternyata pertemuan itu berlangsung santai dan singkat. Langsung kita merasa lega. Bodoh kita sendiri bahwa selama seminggu energi kita sudah terkuras secara sia-sia. Memang pada setiap kasus kekhawatiran, akhirnya kita akan melihat bahwa kekhawatiran kita sebetulnya sia-sia. Segala penderitaan kita akibat kebiasaan khawatir itu ternyata tidak memberi manfaat apapun. Itulah yang dimaksud oleh Yesus ketika Ia menantang. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Matius pasal 6 ayat 27. Hasta adalah ukuran panjang dari siku ke ujung jari pada orang dewasa, yaitu sekitar 45 cm. Kekhawatiran timbul saat kita mencemasi kemungkinan yang serba tidak pasti. Lalu kita mulai mengatur supaya kita bisa menguasainya. Padahal tidak ada seorang pun bisa mengatur dan menguasai hari depan. Oleh sebab itu, Yesus menyuruh kita untuk berhenti dari upaya mengatur dan menguasai hari depan. Yesus menyuruh kita membiarkan Allah yang mengatur dan menguasai diri kita. Katanya, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kehendaknya." Dari Matius pasal 6 ayat 33. Terjemahan alternatif dari ayat itu yang aslinya berbunyi, "Setete de protonten basilean kaiten dikasiosunen autau," adalah tetapi kamu dapatkan dahulu pengaturan Allah dan kesetiaannya. Terjemahan BIMK. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Daripada sia-sia berkutak-kutik sendiri mengatur hari depan yang mustahil bisa kita atur, lebih baik kita meminta Allah mengatur hari depan kita. Itulah maksud ucapan Yesus. Yesus merasa perlu memberi pegangan untuk menghentikan kebiasaan berkhawatir, sebab khawatir memang mengganggu dan meneror kita. Kualitas kehidupan kita terhambat jika kita berpola pikir, "Bagaimana kalau?" Sekarang mungkin Anda bertanya, apa Anda sendiri sering berpola pikir, "Bagaimana kalau?" Ya, sering. Pada saat menulis bab ini pun saya berpikir, bagaimana kalau tiba-tiba datang tsunami? Bagaimana kalau tiba-tiba roket nuklir Korea nyasar ke sini? Bagaimana kalau bab ini tidak bisa selesai? Anda heran, kok Pak Andar berpikir negatif? Baiklah, saya akan berpikir positif, yaitu bahwa bab ini bisa selesai ditulis. Namun, bagaimana kalau nanti Anda tidak mau membaca bab ini? Bagaimana kalau? Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarilah kami agar menyerahkan seluruh kekhawatiran kami kepada Tuhan, sehingga kami tetap selalu aman dan nyaman bersama Tuhan. Amin. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh.
mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh.